kebahagiaan, kesenangan, kebanggaan, membantu sesama adalah nilai lebih yang tidak bisa diukur dengan apapun di dunia ini. Kerja sebagai seorang diplomat tidak selamanya di luar negeri. Ada masa di mana kalian bekerja di dalam negeri dan kemudian pindah, dan seperti itu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adon44. Apa kabarnya kalian hari ini? Saya mendoakan semoga kalian tetap bahagia dan sehat selalu. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di seri Diplomasi Santai kali ini. Saya akan membahas tentang plus minus, enak nggak enak, dan beberapa tantangan menjadi seorang diplomat. Yang pertama, kita akan bahas dulu plusnya. Plusnya tentu kalian sudah tahu bahwa seorang diplomat memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Jadi kita punya banyak sekali kesempatan untuk berkunjung dan menetap di berbagai negara. Mungkin kalian akan berpikir bahwa kalau pengen tinggal di luar negeri kan nggak harus jadi diplomat. Ya mungkin benar, tapi mungkin mereka hanya bisa tinggal di satu negara selama mereka bekerja di tempat tersebut. Tapi kalau plusnya jadi diplomat, kalian akan memiliki kesempatan untuk tinggal tidak hanya di satu atau dua negara saja, tapi kalian memiliki kesempatan untuk tinggal di banyak negara selama karir kalian menjadi seorang diplomat di Kemlu. Jadi plus yang pertama itu ya. Yang kedua adalah namanya juga kerja di Kementerian Luar Negeri, maka kerjaan atau tugas dan fungsi kalian tidak akan jauh-jauh dari yang namanya dunia internasional. Dalam hal ini, maka kalian akan memiliki kesempatan untuk membangun jejaring dengan dunia internasional. Ketika kalian ditempatkan di satu negara, tentu kalian bisa memiliki kesempatan untuk membangun jejaring dengan pihak-pihak pemerintah setempat, kemudian bisnismen, pengusaha, media misalnya, dan pihak-pihak terkait yang memang sesuai dengan tugas dan fungsi kalian. Maka itu adalah investasi yang sangat penting yang bisa kalian dapatkan ketika kalian menjadi seorang diplomat. Plus yang ketiga, ini mungkin terdengar subjektif dan ambigu mungkin, tapi perlu saya sampaikan bahwa kerja sebagai seorang diplomat tidak hanya melulu tentang dunia, tapi kalian juga akan mendapatkan reward yang sifatnya jangka panjang atau reward akhirat. Apa maksudnya? Seperti apa? Kalau kalian ditugaskan, apalagi di fungsi perlindungan, kalian pasti akan punya kesempatan untuk membantu dan menolong sesama WNI ketika kalian bertugas di luar negeri. Ini adalah sesuatu yang merupakan kelebihan atau bisa dijadikan investasi jangka panjang kalian. Kebahagiaan, kesenangan, kebanggaan, membantu sesama adalah nilai lebih yang tidak bisa diukur dengan apapun di dunia ini. Oke, selanjutnya yang keempat. Kelebihan atau plus ketika kita menjadi seorang diplomat tentunya adalah ketika kita bekerja di banyak tempat, di banyak negara, bertemu dengan banyak orang, kita akan memiliki wawasan dan pandangan yang lebih terbuka. Kita punya banyak sekali pertimbangan, kita punya banyak sekali referensi untuk berpikir, dan kemudian itu adalah nilai plus sebagai seorang diplomat. Dan jika kemudian kita bisa memanfaatkan itu, tentunya itu adalah hal yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan di masa mendatang. Nah, selanjutnya adalah 4 tantangan. Saya nggak mau bilang minus ya, nanti kesannya seperti apa gitu. Tapi saya lebih suka atau lebih tepat menamakannya 4 tantangan. Saya akan memberikan informasi kepada kalian tentang 4 tantangan menjadi seorang diplomat. Yang pertama adalah bahwa pekerjaan seorang diplomat adalah pekerjaan penuh resiko dan tantangan. Kalian tidak bisa menganggap remeh tugas sebagai seorang diplomat, karena once kalian ditugaskan di luar negeri, artinya tanggung jawab dan beban tugas yang kalian emban adalah tugas yang sangat berat yang diberikan oleh pemerintah dan negara. Dalam hal misalnya kita berada di satu negara yang kemudian negara tersebut menerapkan kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan kebijakan yang kita miliki di Indonesia, maka kita harus patuh pada 2 aturan. Negara penerima, yaitu negara tempat kita bertugas, dan negara
pengirim, yaitu negara Indonesia. Kalau kita tugas di negara Indonesia, kita tugas di dalam negeri, maka kita hanya patuh pada satu aturan. Tapi ketika kita ada di negara lain, kita harus patuh pada dua aturan. Dan terkadang aturan itu tidak sepenuhnya menguntungkan kita. Sehingga kita harus benar-benar mematuhi aturan itu sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan, rules yang diterapkan, sehingga kita bisa menjalankan tugas dan fungsi kita dengan baik. Itu adalah tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah bahwa pekerjaan sebagai seorang diplomat adalah pekerjaan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah itu menjadi sebuah tantangan? Ya, bagi saya itu adalah sebuah tantangan dan mungkin bagi yang lain tidak. Tapi mengapa saya mengatakan bahwa kerja berpindah-pindah itu adalah sebuah tantangan? Ketika kalian kerja berpindah-pindah, artinya kalian harus mudah beradaptasi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Tidak hanya jenis negaranya, tapi juga kalian harus memperhatikan lingkungan kerja, rekan kerja, teman kerja, atasan, bawahan, mitra kita, dan sebagainya. Belum lagi budaya, kultur, suhu, cuaca, lingkungan, tingkat keamanan, tingkat kenyamanan hidup, tingkat biaya hidup, dan sebagainya. Banyak sekali. Sehingga kita harus mudah beradaptasi. Itulah tantangan. Belum lagi kalau saya menyebutkan tantangan yang ketiga yang terkait dengan tantangan kedua adalah terkait dengan keluarga. Kalian akan dihadapkan pada situasi di mana mungkin kita sebagai diplomatnya bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi keluarga, apalagi anak-anak, mungkin mereka sedang pada tahap bertumbuh, mereka sedang tahap bermain dengan lingkungannya di Indonesia, kemudian kita ajak pindah ke satu negara yang totally different dan mereka harus beradaptasi dari awal. Itu adalah tantangan lainnya. Dan yang keempat yang perlu kalian perhatikan, tantangan lainnya adalah bahwa harus digarisbawahi, kerja sebagai seorang diplomat tidak selamanya di luar negeri. Ada masa di mana kalian bekerja di dalam negeri dan kemudian pindah, dan seperti itu seterusnya. Misalnya 2, 3, 4, 5 tahun kalian menetap di dalam negeri, kemudian ditugaskan ke luar negeri untuk jangka waktu 3-4 tahun, kemudian pulang lagi ke Indonesia, kemudian pergi lagi ke satu negara yang lain, dan begitu seterusnya. Itu adalah informasi yang mungkin perlu kalian ketahui, dan tantangan yang perlu kalian ketahui juga, bahwa diplomat tidak selamanya kerja di luar negeri atau di perwakilan RI di luar negeri. So, itu adalah 4 plus dan 4 tantangan bekerja sebagai seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian suka video ini, please like. Dan jika ada informasi lain yang kalian perlukan, jangan lupa komen di bawah. Dan kalau kalian tidak sabar nunggu video-video lain di Adon 44, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.